Kalian masih semangat cari jejak bajak laut? Jangan-jangan kalian sudah siap jadi bajak laut beneran? Tenang, Pak. Bajak laut zaman sekarang senjatanya sendok. Bukan pedang, siap menyerbu meja makan. Aku sih siap jadi bajak laut, asal dapat jatah rujak dulu dong. Pak, kami mau tahu, sebenarnya bajak laut mandar itu sekejam apa sih? Banyak sumber bilang mereka kejam, tapi ada juga yang bilang mereka pahlawan. Wah, pertanyaan ini kayak kopi hitam pahit, tapi bikin melek. Bajak laut mandar memang terkenal galak. Tapi jangan lupa, kadang mereka cuma korban branding zaman Forge. Branding, kayak produk kecantikan aja, Pak. Kurang lebih begitu. Forge itu ahli bikin citra. Bajak laut yang melawan mereka langsung dicap jahat. Padahal, kadang mereka cuma nelayan yang marah karena dagangannya diambil murah. Jadi, kalau zaman sekarang, mereka itu korban diskon besar-besaran? Atau korban flash sale, tapi nggak pernah dapat barangnya. Nah, itu dia. Sejarah bajak laut Nusantara itu nggak hitam putih. Kadang mereka memang merampok, tapi kadang juga membela kampung sendiri. Tapi Pak, ada juga cerita mereka memperbudak dan menjarah. Masa itu cuma fitnah? Nggak juga. Ada yang benar-benar kejam. Tapi, kalau kalian baca naskah lokal, banyak juga yang bilang mereka pelindung kampung. Intinya, jangan percaya satu versi saja. Sejarah itu kayak sayur asem banyak campurannya. Jadi, kita harus cari sumber lokal juga gitu ya? Nggak cuma baca buku sejarah resmi? Betul, kalian harus ke kampung nelayan. Tanya ke orang tua, cari naskah lontara, bahkan dengar cerita rakyat. Jangan cuma percaya catatan Belanda. Kalau bisa, tanya juga ke tukang bakso. Siapa tahu dia mantan bajak laut. Dan tak kalah penting lagi, siapa tahu kamu dapat jatah bakso gratis. Wah, enak tuh Pak. Sering-sering aja kita tanya sejarah. Biar sering kenyang bakso gratis juga kita. Ya, bangkrut deh tukang bakso. Oke, jadi tugas kita. Pertama, wawancara warga tua. Kedua, baca naskah lontara. Ketiga, bandingkan cerita Belanda dan lokal. Keempat, jangan lupa bawa cemilan. Poin 4. Wajib itu mah, peneliti kelaparan itu bahaya. Bisa-bisa sejarahnya ngaco. Kalian ini memang calon sejarawan milenial. Ingat, sejarah itu harus kritis, tapi juga asyik. Jangan sampai jadi kaku kayak patung museum. Jalan kaki lagi. Kenapa sih? Bajak laut nggak pernah punya ojek online? Kalau ada, namanya ojek laut. Ratingnya tergantung arus. Nah, itu dia Pak Daeng. Yuk kita hampirin. Permisi Pak Daeng, bisa minta waktu sebentar? Boleh. Apa yang kalian hendaki, Nak? Oh ya Pak, perkenalkan. Nama saya Sandi, biasa dipanggil Andi. Di samping saya ada Sari dan Senja. Baik, Nak. Saya Daeng Siki. Senang bertemu dengan kalian. Kami mau tanya soal sejarah bajak laut mandar, Pak. Wah, anak muda zaman sekarang masih mau dengar cerita tua? Hebat. Dulu, bajak laut mandar itu bukan cuma perompak, tapi juga pelaut ulung. Mereka bisa baca bintang, tahu arus, dan kadang lebih jago dari kompas. Jadi, mereka itu Google Maps zaman dulu ya Pak? Betul, tapi jangan salah. Ada juga yang memang kejam. Kalau lapar, semua bisa jadi bajak laut, Nak. Catat, jangan biarkan perut kosong saat jadi pelaut. Pak, menurut Bapak, kenapa mereka akhirnya disebut bajak laut? Karena yang menang perang, dia yang nulis sejarah. Kalau Foch menang, ya semua lawannya dicap bajak laut. Padahal, kadang mereka cuma bela kampung sendiri. Jadi, kalau yang kalah perang nulis sejarah, mungkin kita bakal baca cerita yang beda ya Pak? Mungkin, tapi tugas kita bukan sekadar baca sejarah. Tugas kita adalah belajar darinya. Belajar
Tapi bukan buat menang perang lagi kan, Pak? Bukan, tapi buat jadi penjaga. Penjaga kampung, penjaga cerita, penjaga harapan. Jadi, bajak laut mandar itu bisa jadi korban keadaan juga ya? Nggak semua jahat. Aku cek catatan Foch. Mereka memang suka melebih-lebihkan. Ada yang bilang, satu kapal bajak laut isinya 1.000 orang. Padahal kapal segitu muatnya cuma kambing 2 ekor. Berarti sejarah juga suka lebay ya? Makanya, kita harus bandingkan semua sumber. Jangan sampai sejarah kita kayak sinetron. Penuh drama, tanpa fakta. Tapi kalau sejarah terlalu serius, nanti yang nonton tidur di kelas. Makanya, kita harus bikin sejarah jadi seru. Setuju, kita bisa bikin vlog sejarah bajak laut, tapi dengan fakta yang benar. Aku jadi sadar, sejarah itu nggak pernah sederhana. Bajak laut mandar bukan cuma penjahat, tapi juga korban zaman. Tapi kejahatan tetaplah kejahatan. Kita harus jujur, walau pahit. Tapi jangan juga menutup mata sama keberanian dan keahlian mereka. Mereka pelaut hebat, walau kadang salah jalur. Yang penting, kita belajar jadi kritis. Jangan gampang percaya satu versi. Dan jangan lupa, sejarah itu bukan cuma di buku. Ada dalam cerita, di pantai, di kopi, dan di tawa kita. Siap jadi detektif sejarah sejati. Ayo siap-siap episode berikutnya, misteri sejarah yang belum terungkap. Oke, Kapten. Tapi jangan lupa, makan dulu. Bajak laut juga butuh isi bensin.